Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Dan telah kami siapkan beberapa berita teraktual yang terpercaya dan 3 berita utama telah kami sajikan untuk Anda. Ribuan umat Kristen di Merauke padati gereja untuk merayakan Paskah. 10 hari melakukan pencarian jenazah pendulang emas ilegal, aparat gabungan Polri dan TNI menghentikan operasi di Kabupaten Yahukimo. Batok kelapa disulap menjadi pernak-pernik yang unik dan tentunya menghasilkan pundi rupiah. Ribuan umat Kristen di Merauke, Papua Selatan memadati gereja katedral pada hari Minggu. Misa dipimpin Uskup Agung Merauke, Pastor Mandagi. Pastor Mandagi meminta umat terus menebar kebaikan dan cinta kasih dalam hidup sehari-hari seperti Tuhan Yesus yang berkorban demi seluruh umat manusia. Darahnya yang kudus menyelamatkan umat manusia. Maka umat Kristiani sebagai ucapan syukur, hormat kepada Tuhan dengan mengenang kematian. Itu kita mengenang. Tidak hanya kita mengenang dalam bentuk ibadah, tapi maknanya bagi orang beriman Kristiani, yaitu manusia hidup dalam kasih, saling mengasihi satu sama lain dan saling berkorban. Tuhan Yesus berkorban karena cintanya kepada manusia. Umat Kristiani juga demikian, berkorban demi sesama yang lain. Secara pribadi-pribadi, kelompok, juga orang-orang yang berkecimpung di dunia pemerintahan. Padatnya umat Katolik yang mengikuti misa memaksa gereja harus menambah kursi di luar areal agar dapat menampung umat. Ibadah Paskah juga digelar di alun-alun Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Sebelum beribadah, ribuan umat menggelar pawai obor yang menandakan kebangkitan Tuhan Yesus. Pawai obor digelar dengan berkeliling kota Sorong hingga ke alun-alun. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu meminta warga Papua Barat Daya terus menjaga kedamaian di tanah Papua. Kita semua berdoa supaya kebersamaan ini terus ada keberlanjutannya. Kita tidak hanya sampai di sini, tapi ini terus kita hadirkan di mana saja ketika kita ada, di berbagai kesempatan, dalam berbagai tanggung jawab yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita semua. Kita jadikan hidup kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang, menghadirkan damai dan sukacita, kasih kepada semua orang tanpa memandang bulu, tanpa diskriminatif, tanpa membeda-bedakan. Perayaan Paskah di tanah Papua diperingati setiap tahun dan berlangsung penuh hikmat dan khusyuk. Sebagian besar orang yang tinggal di tanah Papua juga beragama Kristen. Muhammad Ridwan dan Topan melaporkan dari Merauke dan Sorong. Perayaan Paskah identik dengan Jalan Salib. Jalan Salib adalah peragaan untuk memperlihatkan kepada seluruh umat manusia bagaimana Tuhan Yesus disiksa hingga ia mati untuk menyelamatkan umat manusia. Jalan Salib dilakukan dengan menyusuri Jalan Raya Mandala yang merupakan jalan protokol di Merauke. Jalan Salib ini mengingatkan kembali perjalanan Yesus Kristus menuju penyaliban di Bukit Golgota 2000 tahun yang lalu. Pemeran Jalan Salib adalah anak-anak muda Katolik Gereja Katedral Merauke.
prosesi ini akan memberikan tauladan bagi anak-anak muda dan seluruh umat. Makna dari jalan salib ini yang dilakukan atau diperan oleh orang muda Katolik Paroki Katedral, yaitu bagaimana supaya semua orang menghayati bagaimana yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana dia mau melakukan ini demi untuk pengampunan dosa kepada semua orang di seluruh dunia. Bagaimana dia mengampuni, bagaimana dia melakukan ini dengan sungguh hati. Semoga orang muda Katolik Paroki Katedral atau orang muda Katolik seluruh yang ada di Kabupaten Merauke, semoga dengan menghayati ini bisa menjadi seorang yang berubah atau seorang yang lebih baik. Hal serupa juga digelar warga yang ada di Pulau Dom, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Teatrikal Jalan Salib untuk mengenang kembali pengorbanan Tuhan Yesus. Gembala Jemaat GKI Bethel Dom, Pendeta Jean Antoni, berharap seluruh umat memaknai pengorbanan Tuhan Yesus, bukan saja pengorbanan biasa, namun menjadi pedoman hidup. Maksud dari kegiatan ini supaya jemaat melihat secara langsung bagaimana penderitaan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita dari dosa dan maut. Dan oleh karena itu kami berpikir bersama dengan PHBG menampilkan satu peristiwa yang betul-betul menampilkan penderitaan Tuhan Yesus, dan kemudian tentunya kegiatan ini juga supaya bakat minat dan talenta anak-anak di bidang peran itu kelihatan. Dan sebenarnya terakhir tuh bahwa kegiatan ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kami panitia percayakan untuk ikut berpartisipasi dalam melakukan peran jalan salib. Kebanyakan dari mereka anak-anak muda, yaitu pemuda dan juga anak-anak remaja yang masih bersekolah. Jadi harapan kami supaya dengan kegiatan ini juga mungkin mereka yang hidupnya masih jauh dari persekutuan dengan jemaat, mereka boleh terlibat dalam jemaat, dalam setiap persekutuan yang dilakukan dalam jemaat lewat kegiatan yang kami lakukan dan lewat keterlibatan mereka langsung di dalam memainkan peran mereka lewat kegiatan jalan salib ini. Paskah dikenal sebagai salah satu hari raya yang begitu bermakna bagi umat Kristiani karena berkaitan dengan peristiwa bersejarah dalam keyakinan mereka. Paskah adalah momentum kebangkitan yang dialami oleh Kristus sebelum harus melalui peristiwa penderitaan di kayu salib. Oleh sebab itu, Paskah dimaknai sebagai momentum bagi setiap umatnya agar selalu merenungi kembali penderitaan yang telah dilalui oleh Kristus. Muhammad Ridwan dan Topan melaporkan dari Merauke dan Sorong. Satgas Operasi Damai Karten secara resmi menghentikan operasi kemanusiaan pencarian pendulang emas ilegal yang menjadi korban kelompok kriminal bersenjata di distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Dalam operasi tersebut, Satgas Damai Karten berhasil mengevakuasi dan mengidentifikasi 16 jenazah para pendulang emas. Seluruh jenazah telah diserahkan ke keluarga masing-masing dan dimakamkan secara massal di distrik DKI Yahukimo. Kepala Operasi Damai Karten, Brigjen Faisal Ramadhani, mengatakan pihaknya memastikan pembunuhan merupakan tragedi kemanusiaan yang dilakukan KKB. Saat ini Satgas fokus pada penegakan hukum. Kita walaupun ini kita sudah lakukan pencarian yang kita hentikan sementara ini, tapi kita tetap lakukan konsolidasi untuk memastikan bahwa memang korban yang kita temukan adalah jumlah keseluruhan dari yang menjadi korban. Jadi dari hasil evakuasi kemarin, sebetulnya kita mengevakuasi itu dari titik-titik dropping, bukan tempat pendulangannya. Kan, jadi di titik dropping Bama orang, itu mereka nyebar lagi. Seperti itu. Makanya ya memang cakupan areanya sangat luas.
Bupati Yaukimo Didimus Yahuli berterima kasih kepada polisi dan tentara karena seluruh jenazah berhasil dievakuasi dan juga korban selamat. Dan dalam hal ini dari Damai Kartens yang sudah melaksanakan tugas dengan baik, sigap, siap, dan sudah bisa mengevakuasi seluruh jenazah dan juga orang yang selamat dengan baik. Karena itu saya mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih. Yang kedua, terima kasih kepada TNI dan Polri secara umum, karena ini hasil kerjasama kolaborasi antara pemerintah, TNI, dan Polri, sehingga tugas ini bisa selesai dengan baik dan sempurna. Kelompok kriminal bersenjata Organisasi Papua Merdeka menyerang para pendulang emas di distrik Seradala, Kabupaten Yaukimo pada 7 April lalu. Penyerangan itu menyebabkan belasan pendulang emas tewas dan 150 orang lari menyelamatkan diri. KKBOPM mengaku membantai pendulang emas ilegal karena mencuri sumber daya alam Papua. Hendra melaporkan dari Yaukimo, Papua Pegunungan. Tim Gabungan Pengamanan Pelabuhan Laut Yosudarso Merauke menggagalkan masuknya puluhan minuman keras bermerek dan minuman keras oplosan yang dibawa penumpang kapal motor Sirimau. Petugas gabungan yang terdiri dari polisi pelabuhan, KSOP Pelabuhan, TNI Angkatan Laut memeriksa setiap penumpang yang turun dengan barang bawaan mereka. Petugas mencurigai seorang buruh pelabuhan yang membawa tas milik penumpang. Saat diperiksa, petugas menemukan minuman keras bermerek dan oplosan, namun petugas tidak menemukan si pemilik tas. Pada saat melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang penumpang yang datang masuk ke Merauke, itu ditemukan ada minuman yang tidak memiliki izin edar di Merauke. Di antaranya adalah minuman Hoka Whisky sebanyak 13 botol, kemudian ada minuman lokal yaitu Sopi sebanyak 11 botol. Kemudian minuman tersebut langsung dimusnahkan di area pelabuhan karena sekarang modusnya para penumpang tersebut menyuruh buruh pelabuhan untuk membawa minuman tersebut turun dari kapal. Kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ternyata ditemukan barang terlarang, maka penumpang tersebut langsung meninggalkannya. Merauke menjadi sasaran empuk produsen dan penjual minuman keras, baik bermerek maupun minuman keras oplosan. Sebagian minuman keras didatangkan dari daerah lain menggunakan kapal penumpang. Polisi mengimbau warga yang menyelundupkan minuman keras ilegal akan dihukum berat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Tim SAR bersama warga masih mencari bocah berusia 3 tahun yang hanyut di Kali SP2, Mimika, Provinsi Papua Tengah. Merida hilang saat tengah asik mandi dan berenang di Kali SP2. Tim SAR memperluas pencarian. Pencarian juga dilakukan dengan memanfaatkan teknologi canggih seperti drone. Pencarian sepanjang lokasi terakhir, menurut informasi korban tersebut dan kakaknya bermain, yaitu di ujung Bandara Timika, sampai ke galian di dekat dengan Kali Waker. Pencarian visual tim dan juga pencarian menggunakan drone kurang lebih 2,5 km, namun belum membuahkan hasil. Dan rencana penyelaman hari ini juga dan alat pencari menggunakan aquais untuk mendeteksi korban tidak dilaksanakan karena hujan yang cukup lebat dari tadi malam sampai tadi pagi, sehingga pada saat sampai di lokasi arus sungai yang begitu deras sehingga menghambat tim untuk melaksanakan kegiatan pencarian di dalam sungai menggunakan alat aquais dan juga kegiatan penyelaman. Merida, bocah 3 tahun, terseret arus Kali SP2 usai ditinggal saudaranya pada hari Rabu. Korban diduga tenggelam dan terbawa arus kali yang deras. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Merauke memperkirakan wilayah Papua Selatan sudah memasuki musim pancaroba atau masa peralihan. Prakirawan BMKG Merauke, Harun Al-Rasyid, mengatakan saat memasuki musim pancaroba, curah hujan sangat tinggi disertai angin kencang, sehingga perairan laut Papua Selatan dilanda gelombang tinggi. BMKG Merauke meminta warga Merauke waspada dengan situasi seperti ini. Perlu waspada dengan curah hujan yang sedikit meningkat dikarenakan adanya bibit siklon. Terkait bibit siklon ini, terpantau adanya bibit siklon 96S di Laut Arafuru, selatan Merauke, yang mana hal ini berdampak dengan pertumbuhan awan konvektif yang dapat menambah intensitas curah hujan di wilayah Provinsi Papua Selatan. Kondisi ini diperparah atau ditambah dengan adanya shear line atau belokan angin yang cukup kencang dan juga labilitas atmosfer yang cukup labil yang dapat menambah pertumbuhan awan konvektif yang bisa menyebabkan intensitas curah hujan meningkat di sekitar wilayah Papua Selatan. Musim pancaroba ini berlangsung mulai dari bulan Maret hingga April. Biasanya peralihan musim disertai munculnya berbagai penyakit seperti infeksi saluran pernafasan. Pancaroba diprediksi akan berakhir pada akhir April. Warga diimbau tetap waspada dan terus memantau informasi cuaca dari BMKG. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Harga bawang merah dan bawang putih di Kabupaten Mimika, Papua Tengah terus melonjak. Dari hasil pemantauan, di Pasar Sentral Mimika, harga bawang merah dan bawang putih naik sekitar 100%. Bawang merah dan bawang putih yang biasa dijual Rp40.000 per kilogram, saat ini naik menjadi Rp85.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga bawang disebabkan pasokan yang minim. Kiriman 75, jadi kita jualnya 85. Merah, bawang putih juga mulai ikut. Nggak ada stoknya. Iya, ambil dagang ini. Kalau saya ambil ke tangan kedua ketiga itu sudah lain harga lagi. Ini mau jual berapa? Sedangkan ngambil ke agen saja 75. Apalagi kalau ke tangan kedua. Meski harga bawang melonjak, pedagang mengaku tidak mempengaruhi minat warga membeli bawang karena komoditi ini sudah menjadi kebutuhan sehari-hari. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Ratusan calon jemaah haji di Merauke mengikuti manasik haji di Aula Kantor Kemenak Merauke pada hari Minggu. Ratusan calon haji ini mendapat pembekalan langsung dari Kementerian Agama. Pembekalan dilakukan melalui aplikasi Zoom karena efisiensi anggaran pemateri tidak bisa datang langsung ke Merauke. Kepala Seksi Bimbingan Haji Kementerian Agama Merauke, Amran, mengatakan materi yang disampaikan adalah materi dasar seperti apa saja yang boleh dibawa calon jemaah haji ketika berangkat ke Tanah Suci. Untuk ini hari ini adalah secara nasional, adalah satu hari, adalah mulai dari jam 9, kemudian sampai jam 2. Jam 2 ya? Jam 2 karena mengikuti daripada jam 12, kalau Jakarta berarti mulai dari jam 7 sampai jam 12. Kalau kita melihat dari Pak Menteri menutup pada jam 12. Jadi ini manasik secara nasional ini? Secara nasional. Ada berapa kali manasik secara nasional diberikan? Untuk hari ini adalah hanya seluruh Indonesia melaksanakan. Satu kali ini saja? Ya, satu kali saja. Oh ya, materinya apa itu yang secara nasional? Manasik dilaksanakan di LPTK adalah manasik kecamatan selama 8 hari. Kemudian manasik kabupaten selama 2 hari. 138 calon jemaah haji asal Merauke dijadwalkan akan berangkat ke Tanah Suci melalui embarkasi Makassar pada 2 Mei 2025. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.
Siapa sangka, tempurung kelapa bisa diolah menjadi kerajinan bernilai jutaan rupiah. Hal itulah yang dilakukan oleh Mariane, warga Dok 8 Atas, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Mama asli Papua berusia 55 tahun ini tidak pernah menyerah dalam menghidupi 5 orang anaknya. Telah lebih dari 20 tahun, wanita ini menekuni kerajinan daur ulang sampah dari limbah kertas dan plastik. Namun karena daur ulang sampah sudah banyak yang menekuni, akhirnya 5 tahun lalu, Mariane memutuskan membuat souvenir khas Papua dari bahan batok atau tempurung kelapa. Limbah dari tempurung kelapa ia daur ulang menjadi sejumlah kerajinan, mulai dari lampu hias, peralatan makan dan minum, pernak-pernik hiasan rumah tangga, hingga jepit rambut dan anting-anting. Dengan modal tekad, semangat, serta senang hati, Mariane mengerjakan pesanan kerajinan di rumahnya sendiri yang berada di Dok 8 Jayapura Utara, Kota Jayapura. Pada saat awal merintis usahanya, pembuatan kerajinan dari tempurung kelapa dilakukan secara bersama sang suami secara manual. Sehingga untuk menghasilkan satu produk memakan 1 minggu karena pemolesan tempurung atau batok dikerjakan secara manual. 4 tahun berlalu, pemerintah melirik kerja keras yang ia tekuni. Mariane pun dikirim ke Yogyakarta untuk memperdalam kerajinan tempurung kelapa. Pulang dari Yogyakarta, Mariane dibekali 5 unit mesin untuk membuat kerajinan tempurung kelapa. Berbekal pelatihan dan mesin pemotong batok kelapa, Mariane terus berkarya dan mampu menciptakan pernak-pernik asli Papua yang lebih cepat dan lebih baik dari sebelumnya. Mariane menceritakan usaha kerajinan dari batok kelapa tak memerlukan modal yang besar. Apalagi pembuatan kerajinan ini relatif mudah dan ramah lingkungan. Selama ini limbah tempurung kelapa diperoleh dari penjual kelapa di Koya, salah satu daerah yang terkenal dengan sentral pertanian dan perkebunan di Kota Jayapura. Harga per buah tempurung dibeli seharga Rp1.000 hingga Rp2.000 per buah. Walaupun belum ada gerai khusus di rumahnya, namun kerajinan tempurung kelapa mulai dikenal dari mulut ke mulut dan dari media sosial. Untuk alat makan dan minum per set dijual mulai harga Rp200.000 hingga Rp350.000. Sementara lampu hias dijual seharga Rp1 juta hingga Rp2 juta tergantung besar dan kecilnya lampu hias. Kebanyakan pembeli datang langsung ke pondoknya setelah melihat karya Mariane dari media sosial. Jadi kelapa itu biasa saya pergi beli di disko. Saya beli itu sebanyak mungkin, bisa 1000 biji seperti itu. Tapi masih utuh dengan kulit. Nanti saya bawa ke sini, baru pekerja saya kerja kupas sampai dapat yang dapat tempurungnya masih utuh, itu baru kita potong pakai mesin, pakai ini, kasih bersih apa segala macam, itu seperti itu. Yang sudah jadi itu saya jual dulu. Saya jual lewat online. Lewat online ada orang pesan, saya jual, baru saya beli seperti lem-lem atau kertas pasir seperti begitu. Dia tidak laku setiap hari, tapi per minggu begitu, per minggu sampai bulan. Biasa itu dari hotel yang pesan dari perhotelan itu, seperti pohon-pohon kelapa kecil-kecil, mungkin dorang mau taruh di atas dorong, hiasan-hiasan kayak begitu. Suami Mariane melihat sosok istrinya sebagai perempuan yang tangguh, gigih berjuang dan tak pernah putus asa.
Ia berharap sang istri mendapatkan perhatian dari pemerintah seperti diberi pelatihan untuk menambah ilmu. Kalau mama tuh di rumah tuh dia selalu perhatikan dia punya galeri nih. Masih pagi lagi dia sudah tanam bunga. Dia sudah sapu-sapu galeri terus dia tata-tata dia punya bunga-bunga. Terus dia bawa batu kelapa dari ruang produksi baru dia taruh di punya galeri. Setiap pagi saja tuh dia malah dia kasih keluar kasih tinggal memasak, tapi dia selalu kerja bunga, terus batu-batu kelapa tuh dia selalu kerja. Nanti dia kerja dulu baru nanti dia masak. Perjuangan Mariane patut dicontoh oleh seluruh kaum wanita di Indonesia. Tanpa lelah, Mariane terus bekerja menghasilkan keuntungan bagi kelangsungan hidup keluarga dan menyekolahkan kelima anaknya. Ia pun tidak sungkan berbagi ilmu bagi yang ingin belajar dan membantunya bekerja. Riantonai melaporkan dari Jayapura, Papua. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Wan Nyamri.